Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Suryaman, dosen program Profesi Nurse Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan membuat video terkait dengan salah satu tindakan yang paling sering ditemui dan dilakukan oleh seorang perawat, yaitu pemasangan infus atau IPFD. Pemasangan IPFD adalah pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh melalui sebuah jarum ke dalam pembuluh vena. Adapun tujuan dari pemasangan IPFD yang paling umum ialah yang pertama mempertahankan atau mengganti cairan tubuh, yang kedua memberikan jalan masuk untuk pemberian obat-obatan, yang ketiga memberikan nutrisi pada saat sistem pencernaan diistirahatkan. Selanjutnya kita masuk pada tahap prosedur kerja. Yang pertama yaitu tahap prainteraksi. Pada tahap ini adapun hal yang harus kita lakukan. Yang pertama ialah mengidentifikasi kebutuhan pasien yang akan dilakukan tindakan. Kemudian hal yang wajib kita harus lakukan sebelum ke lingkungan atau menyentuh pasien, tentunya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, sebelum kita melakukan pemasangan infus secara langsung kepada pasien, tentunya kita harus menyiapkan alat-alat untuk memasang infus. Adapun beberapa peralatan yang harus kita siapkan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada standar infus set, transparan infus, kemudian cairan infus. Selanjutnya ada IP kateter. Pada IP kateter ini terdapat beberapa ukuran dan kegunaannya. Nomor 14 warna orange dan nomor 16 warna abu-abu biasa digunakan pada bedah mayor atau trauma. Nomor 18 warna hijau biasa digunakan untuk transfusi. Nomor 20 warna pink biasa digunakan pada pasien dewasa. Nomor 22 warna biru digunakan biasanya pada anak-anak dan lansia. Dan nomor 24 warna kuning biasanya digunakan pada anak-anak dan neonatus. Selanjutnya ada alcohol swab, tourniquet, pengalas, bengkok, plester, handscoon, dan yang terakhir gunting. Setelah semua alat disiapkan, selanjutnya perawat siap untuk melakukan tindakan pemasangan infus ke pasien. Dan ini sudah masuk pada tahap orientasi. Pada tahap ini perawat mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan menjelaskan tujuan dan prosedur dari tindakan yang akan dilakukan. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh berikut ini. Assalamualaikum, perkenalkan Bapak, nama saya Perawat Agus, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, saat ini rencananya saya akan memasang infus kepada Bapak. Nah, tujuannya untuk mempertahankan dan mengganti cairan tubuh Bapak, serta juga untuk sebagai tempat kita nanti menyuntikkan obat. Jadi Bapak tidak perlu lagi ditusuk-tusuk di tempat lain lagi. Nah, nanti agak sedikit sakit ya Pak ya. Nah, bagaimana, apakah Bapak bersedia? Selanjutnya, jika pasien bersedia, hal yang jangan sampai lupa harus dilakukan oleh perawat untuk menjaga keamanan pasien. Kita harus melakukan identifikasi pasien dengan melihat gelang pasien dan menanyakan minimal 2 hal dengan pertanyaan terbuka, yaitu nama dan tanggal lahir. Siapa nama Bapak? Berapa tanggal lahir Bapak? Identifikasi pasien ini sudah masuk pada tahap interaksi. Nah, selanjutnya perawat mendekatkan alat. Selanjutnya tentunya sebelum kita melakukan tindakan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya perawat memasang handscoon. Dan perlu diperhatikan juga selama dalam melakukan tindakan ini kita wajib untuk tetap menjaga privasi pasien, salah satunya dengan menutup serum. Kita juga harus mengatur posisi pasien, diharapkan posisi pasien senyaman mungkin serta disesuaikan dengan tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya sebagai umat muslim kita diharapkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Baik, kita masuk pada tahap kerja. Yang pertama, pastikan regulator di selang infus dalam kondisi tertutup. Begitu juga pada cairan infus masih dalam kondisi tersegel. Selanjutnya, hubungkan cairan infus dan infus set dengan menusukkan ujung selang ke bagian karet botol infus. Selanjutnya, gantungkan botol cairan pada standar infus.
Lalu isi cairan ke dalam tabung tetesan infus dengan menekan bagian tabung tetesan hingga tabung tetesan terisi sebagian atau sampai pada batas yang ada pada tabung tetesan infus. Kemudian ujung dari infus set diangkat sampai sejajar dengan tabung tetesan. Selanjutnya buka roller clamp secara perlahan sampai cairan memenuhi selang dan tidak ada udara yang tertinggal di selang. Setelah itu pasang pengalas di bawah area yang akan dilakukan insersi. Kemudian minta pasien untuk menggenggamkan tangannya, lalu pilih dan pastikan pena yang akan diinsersi yang besar, lurus, dan tidak bercabang. Nah, ini merupakan pena-pena lokasi pemasangan infus. Namun biasanya yang paling sering atau paling umum dilakukan pada pena basilika, pena radialis, dan pena metakarpal. Selanjutnya pasang tourniquet 5 cm dari lokasi pemasangan infus, dan kemudian pastikan dan yakinkan kembali pena yang akan dilakukan insersi. Lalu bersihkan kulit yang akan dilakukan insersi dengan kapas alkohol atau alkohol swabs dengan cara melingkar dari dalam keluar atau menggosok searah. Selanjutnya kita siap untuk melakukan insersi pena. Yang pertama kita buka IP kateternya. Nah, ini seharusnya dilakukan dengan cara one hand supaya safety, namun pada saat itu agak menempel jadi sulit. Nah, selanjutnya arahkan sudut IP kateternya ke arah atas, pegang IP kateter dengan sudut 30-45 derajat, kemudian dorong secara perlahan-lahan, pelan-pelan masuk ke dalam pena. Jika terlihat adanya darah yang keluar, kemudian tarik mandrin kira-kira 0,5 cm. Kemudian dorong lagi IP kateter sampai batas akhir IP kateter. Selanjutnya tahan bagian dari depan dari IP kateter, cabut seluruh mandrin dan sambungkan IP kateter dengan selang infus. Lalu lepaskan tourniquet dan lemaskan kepalan tangan pasien. Selanjutnya buka roller clamp dan lihat pada tabung tetesan cairan yang mengalir apakah lancar atau tidak. Selanjutnya jangan lupa perhatikan apakah terdapat tanda-tanda inflamasi seperti bengkak atau kemerahan pada area yang dilakukan insersi. Dan jika tidak ada, selanjutnya lakukan fiksasi pada area yang diinsersi dengan menggunakan transparan infus dengan tujuan supaya kita dengan mudah untuk melihat adanya tanda-tanda inflamasi pada area tersebut atau terjadinya phlebitis. Nah, bisa saja jika tidak ada transparan infus kita menggunakan kasa seperti biasa, namun ya kekurangannya kita tidak bisa melihat tanda-tanda inflamasi atau phlebitis. Selanjutnya atur tetesan infus sesuai dengan kebutuhan menggunakan arloji dengan mengatur pada bagian roller clamp. Dan untuk bagaimana cara menghitung tetesan infus ini penting sekali diketahui oleh seorang perawat. Dan bagi mahasiswa terutama nurse sering sekali masuk pada soal uji kompetensi. Nah, rumusnya ini ada perbedaan pada dewasa dan pada anak-anak. Sebenarnya yang membedakan itu jenis infus setnya, ada yang makro dan mikro. Nah, ini pada dewasa rumusnya atau infus set makro ya, tetesan per menitnya itu jumlah cairan yang dibutuhkan dikali faktor tetes karena makro, jadi ini 20 dibagi waktu yang ditentukan, jadi harus habis dalam berapa jam dikali 60 menit. Nah, untuk anak-anak atau infus set mikro yang kecil itu ya, tetesan per menitnya jumlah cairan yang dibutuhkan dikali faktor tetes 60 ya kalau yang mikro, dibagi waktu yang ditentukan harus habisnya berapa jam dikali 60 menit. Jadi ingat, yang sebenarnya sama aja rumusnya, yang membedakan cuma faktor tetes. Kalau makro itu 20, kalau mikro 60. Nah, untuk lebih mudahnya ini ada contohnya. Jadi seorang pasien berusia 30 tahun memerlukan rehidrasi dengan 500 ml dalam waktu 10 jam. Maka tetesan per menitnya berapa? Jadi ini pada pasien dewasa menggunakan infus set makro ya. Jumlah tetesan per menitnya sesuai rumus tadi. Jadi jumlah cairan yang dibutuhkan yaitu 500 ml. Terus kemudian ini
pada dewasa dan juga impusetnya makro ya. Jadi faktor tetesnya 20 dibagi harus habis dalam waktu 10 jam, jadi dibagi 10 jam dikali 60 menit, hasilnya 16,6 tetes per menit atau dibulatkan menjadi 17 tetes per menit. Supaya selang infus terlihat rapi dan tidak kemana-mana, kita plester selang infus di tangan pasien. Nah, di sini saya melepaskan handscoon karena memang agak kesulitan jika menggunakan handscoon saat melakukan plester. Namun di sini lihat situasionalnya, jika terlihat banyak darah atau lainnya seharusnya tetap menggunakan handscoon dan melepasnya saat telah merapikan alat. Nah, akhirnya pemasangan infusnya telah selesai. Jangan lupa mengucapkan hamdalah setelah selesai dan masuk ke tahap terminasi. Selanjutnya rapikan alat. Nah, perlu dicatat ya, di sini seharusnya tetap menggunakan handscoon untuk lebih safety karena takutnya jika memang adanya bercak bekas darah dari insersi yang telah dilakukan. Kemudian rapikan pasien. Tutup kembali bedside rail, lalu tanyakan perasaan klien dan buat kontrak selanjutnya. Baik Bapak, pemasangan infusnya telah selesai dilakukan. Bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan pemasangan infus ini? Apakah ada keluhan atau tidak? Jika tidak, nanti lebih kurang 1 jam lagi saya akan kesini untuk melihat infusnya berjalan lancar atau tidak. Nah, jika Bapak nanti ada keluhan, bisa langsung saja panggil kami di nurse station. Terima kasih ya Pak, semoga cepat sembuh. Kemudian selalu ingat setelah melakukan tindakan untuk mencuci tangan 6 langkah. Dan yang terakhir, terpenting jangan lupa untuk melakukan dokumentasi, catat tanggal, waktu pemasangan, ukuran jarum, dan jenis cairan. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.